Kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS dan saksi merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemilu. Sejumlah penyelenggara pemungutan suara yang sakit bahkan meregang nyawa pasca pemilu melahirkan tanda tanya besar. Seperti apa tugas dan tanggung jawab mereka dalam kontestasi politik tahun ini? Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Kelompok penyelenggara pemungutan suara yang kemudian disebut KPPS merupakan kelompok yang dibentuk oleh panitia pemungutan suara untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS. KPPS dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kabupaten atau Kota untuk melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Petugas KPPS memegang peran penting dalam pelaksanaan pemungutan suara, mulai dari tahap pengumuman daftar pemilih tetap, hingga tahap penyerahan kotak suara tersegel berisi surat suara dan sertifikat hasil pemungutan suara kepada PPK PPS. Dalam setiap TPS akan bertugas sebanyak 7 orang petugas KPPS dengan pembagian tugasnya masing-masing. Dalam menjalankan tugasnya, petugas KPPS mendapatkan honor berkisar dari 1,1 juta rupiah hingga 6,5 juta rupiah. Mungkin terkait honor sudah bukan rahasia umum seperti banyak media sosial media lainnya. Itu kalau dari KPPS itu sekitar 1.100.000 yang kita peroleh. Dan sudah diperoleh? Iya, sudah. Iya, jadi kalau terkait tugas KPPS itu kan dalam satu TPS itu ada 7 orang. Nah, 7 orang itu dia memiliki tugas masing-masing, di mana KPPS 1 itu dia sebagai ketua TPS, KPPS 2 dan KPPS 3 itu sebagai PJ dari aplikasi Sirekap, KPPS 4 dan juga KPPS 5 itu dia bertugas di pintu masuk ketika di TPS kemarin, dan juga KPPS 6 itu dia bertugas menjaga bilik suara, dan KPPS 7 itu dia bertugas sebagai ketika kita ingin mengambil tinta. Lebih rinci, tugas petugas KPPS pemilu diatur dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022. Peran petugas KPPS tidak bisa dipisahkan dengan saksi peserta pemilu. Saksi adalah orang yang mendapat surat mandat tertulis dari tim kampanye atau pengurus partai politik tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten atau kota. Saksi bertindak mengawasi dan memastikan keberlangsungan proses pemilu berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Berbicara mengenai honor, tak ada ketentuan nominal yang harus diberikan kepada saksi. Dengan kata lain, honor saksi tergantung pada kesediaan masing-masing pihak, dalam hal ini saksi serta capres atau caleg dan pihak partai politik itu sendiri. Kalau kemarin itu saya kan bertugas saksi Partai Perindo, jadi kemarin honor saya itu sekitar 300.000. Iya, setelah dikasih C hasil salinan itu langsung kita dikasih honornya. Kemarin itu saksi itu harus memperhatikan pada saat proses pemungutan suara, melihat bagaimana apakah sah suaranya atau tidak, seperti begitu jika sampai selesai proses pemungutan suaranya. Kemarin dari pagi itu stay jam 7 mulai buka TPS sampai selesai pemungutan suara itu jam 4 subuh. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia baru-baru ini mengumumkan data yang cukup mengagetkan. Dilansir dari Tempo.co, pertanggal 20 Februari 2024, jumlah kasus kematian petugas pemilu mencapai 94 jiwa, yang terdiri dari 51 anggota KPPS, 18 anggota Linmas, 9 orang saksi, 8 orang petugas, 6 orang Bawaslu, serta 2 orang anggota panitia pemungutan suara. Kalau menurut saya dikembalikan lagi ke diri masing-masing, karena tugas setiap TPS itu kita berbeda-beda dan jumlah penduduk setiap TPS itu berbeda-beda. Oleh karena itu mungkin lebih ke manajemen waktu kita lagi, atur istirahat kita, bagaimana kita atur, bagaimana kita kapan kita akan antar cek pemberitahuan, bagaimana kita atur dengan urusan kegiatan kita yang lainnya seperti itu. Kontestasi politik tahun ini dihiasi dengan berbagai dinamika yang terjadi. Proses pemungutan suara yang menjadi bagian penting dalam pemilihan umum tak akan terlaksana tanpa kontribusi strategis dari para petugas pemilu. Ifesya Rahman, Taslia Ramadhani, Unhas TV.